Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Ramayani dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta, Angkatan 25 dengan NIM 11116625161. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penugasan mengenai sustainability living di permukiman warga, inquiry based learning melalui Photo Voice. Pada pengamatan kali ini saya mengamati tempat yang hampir setiap hari saya lewati, yaitu 1,2 kilometer dari rumah saya, yaitu di Jalan Haji Amsir RT 2, atau biasanya tuh kita kenal dengan nama Jalan Bayur di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Dan di sini saya memaparkan mengenai kondisi-kondisi lingkungan yang ada di daerah Bayur tersebut gitu. Melihat kondisi sungai yang penuh sampah di sekitar membuat saya berpikir, sudahkah saya dan masyarakat menjalankan gaya hidup yang benar-benar berkelanjutan? Dan ini merupakan salah satu pertanyaan yang muncul ketika saya mengamati kondisi sungai yang ada di lingkungan Jalan Bayur tersebut. Dan dapat kita lihat di sini banyak banget sampah-sampah yang menumpuk. Ada yang hanyut terbawa arus, terus ada juga yang menyangkut di dahan-dahan atau akar-akar yang tumbuh di sekitaran sungai, yang jadinya tuh nggak enak dipandang, terus mengganggu penciuman juga kan, karena dia menghasilkan aroma-aroma yang tidak sedap, lalu juga meningkatkan resiko-resiko terjadinya banjir di daerah lingkungan Bayur ini gitu. Lalu juga saya melihat secara langsung ya, ada suatu individu yang membuang sampah ke pinggiran sungai di sini nih. Dapat kalian lihat sendiri di sini ada suatu tong sampah nih di kanan atas, dan di situ tuh ternyata gak lama dari saya melakukan dokumentasi, ada suatu individu yang benar-benar secara langsung, secara sadar membuang sampah-sampah yang ada di daerah di tong sampah ini ke pinggiran sungai. Oke, selanjutnya di sini adalah hasil pengamatan aku mengenai alasan mengapa banyak banget sampah di daerah Bayur ini. Yang pertama itu ada padatnya penduduk. Karena padatnya penduduk di daerah lingkungan Bayur ini, otomatis sampah-sampah yang dihasilkan itu juga banyak. Ditambah lagi kebiasaan warga untuk membuang sampah sembarangan itu masih banyak banget. Terus karena adanya minim kesadaran warga terhadap lingkungan, karena banyaknya warga yang membuang sampah sembarangan di jalanan, di sungai, dan di daerah tempat tinggal mereka sendiri, itu memperburuk suasana atau kondisi lingkungan mereka, di mana itu meningkatkan resiko banjir, banyak banget sampah-sampah yang menghasilkan bau-bau yang tidak sedap, tidak enak dipandang gitu. Lalu juga ada kurangnya fasilitas pengawasan. Karena tuh kayak secara gamblang tidak ada papan-papan larangan untuk membuang sampah. Warga-warga di sana tuh secara gamblang ya buang aja gitu ke sungai. Oke, selanjutnya di sini adalah kaitannya dengan sustainability, ekoliterasi, pendidikan sepanjang hayat, studi kasus, dan lifelong learning. Yang pertama di sini ada sustainability, di mana saya melihat bahwa permasalahan sampah di masyarakat Bayur di sana itu masih jauh dari prinsip sustainability atau keberlanjutan. Di mana kebiasaan membuang sampah ke sungai, ke jalanan itu mencemari lingkungan mereka itu sendiri gitu loh. Lalu aliran akan tersumbat yang akibatnya itu meningkatkan resiko banjir. Dan hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa perilaku masyarakat itu masih berorientasi pada kebutuhan jangka pendek. Yang kedua ada ekoliterasi. Hal-hal atau perbuatan-perbuatan masyarakat di Bayur inilah yang menunjukkan rendahnya ekoliterasi, di mana banyak warga itu tuh belum memahami bahwa tuh sebenarnya manusia dan alam itu tuh memiliki hubungan timbal balik gitu loh, di mana saling mempengaruhi, di mana kalau kita sebagai manusia memperlakukan lingkungan secara baik, maka lingkungan tersebut akan memberikan dampak yang baik untuk kehidupan manusia gitu. Yang ketiga ada pendidikan sepanjang hayat, di mana PSH ini tuh sangat-sangat berperan penting dalam meningkatkan suatu kesadaran masyarakat atas lingkungannya sendiri. Di mana kesadaran lingkungan itu tuh harus benar-benar dibangun secara terus-menerus dan harus melibatkan semua kalangan, guys. Di mana dari anak kecil, remaja, orang tua, bahkan lansia sekalipun. Untuk meningkatkan kesadaran lingkungan ini tuh harus melalui kegiatan-kegiatan seperti contohnya tuh kayak sosialisasi, pelatihan pengelolaan sampah, hingga gotong royong lingkungan. Di mana di sana tuh masyarakat dapat belajar, mengetahui, dan dapat mengetahui pembelajaran menjaga alam secara praktis dan berkelanjutan. Oke, selanjutnya di sini ada studi kasus, di mana di sini aku ngambil model Eco School atau bank sampah, di mana melalui model Eco School dan bank sampah ini tuh dapat mengajarkan kita sebagai masyarakat itu memilah dan mendaur ulang sampah, dan memunculkan inisiatif seperti bukan hanya menjaga kebersihan doang gitu loh, tapi juga mengubah sampah itu menjadi sumber-sumber pundi-pundi uang. Oke, yang terakhir ada lifelong learning, di mana melalui lifelong learning ini masyarakat itu harusnya dapat terus belajar, beradaptasi, dan bertindak untuk menghadapi krisis ekologi serta perubahan iklim. Di mana dengan begitu kita bisa membangun lingkungan yang lebih berkelanjutan, cerdas secara ekologis, dan tangguh untuk di masa depan. Akan menganalisis menggunakan kerangka positive education atau PERMA. Yang pertama ada positive emotion, di mana air sungai di sana itu masih tercemar, masih kotor, yang menimbulkan rasa yang tidak nyaman, bahkan bisa saja muncul sarang penyakit gitu loh. Dan di sana tuh mengakibatkan positive emotion itu belum muncul, belum terjalin gitu, karena memang di sana lingkungannya itu belum tertata bersih. Yang kedua ada engagement atau keterlibatan. Nah, di mana keterlibatan masyarakat itu juga masih rendah gitu loh, di mana hanya sedikit warga yang secara aktif dalam kegiatan kebersihan, gimana maksudnya tuh kayak masih cuman sedikit yang sadar akan kebersihan, sedangkan lebih banyak yang masih membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai, bahkan ke jalanan. Lalu yang
Selanjutnya ada relationship, dimana relationship itu adalah hubungan sosial kan. Nah, hubungan sosial ini tuh juga seharusnya menjadi kekuatan gotong royong, tapi malahan belum terjalin kuat. Dan masalah lingkungan itu masih dianggap tanggung jawab masing-masing gitu loh, masing-masing individu, bukan tanggung jawab kebersamaan warga yang tinggal di sana gitu. Selanjutnya ada meaning atau makna, dimana makna itu harusnya menjaga lingkungan belum sepenuhnya tersadari. Padahal kayak memilah sampah dan menjaga sungai itu adalah kontribusi penting bagi keberlanjutan bersama. Dimana kayak kita tinggal di suatu lingkungan yang sama, berarti kita harus jaga lingkungan tersebut bersama-sama juga gitu. Nah, untuk menemukan kelima unsur perma ini nih, kita bisa memulai dari langkah kecil. Dimana aku punya inovasi, yaitu suatu program namanya 1 hari tanpa sampah, dimana di sana saat program itu berlanjut, warga itu diajak memilah sampah, mengurai sampah, mengelola sampah rumah tangga yang mereka hasilkan. Dan disinilah muncul accomplishment, di mana rasa bangga dan puas atas hasil kerjasama, bahwa lingkungan itu bisa lebih bersih, masyarakat lebih peduli, dan kebahagiaan juga akan lebih tumbuh dari usaha menjaga bumi yang kita tempati ini. Di sini ada hal yang paling mengejutkan bagi saya dari hasil observasi ini adalah masih banyak banget masyarakat yang ternyata tuh belum benar-benar sadar bahwa kebiasaan kecil seperti membuang sampah sembarangan itu bisa berdampak besar bagi lingkungan dan kehidupan mereka sendiri. Dari situ saya juga belajar kayak banyak banget, ternyata tuh masalah lingkungan itu bukan hanya soal kurang fasilitas, tapi juga soal kesadaran dan kebiasaan yang sebenarnya tuh harus banget dibangun dari diri kita sendiri gitu loh. Terus proses ini juga mengubah cara pandang saya tentang hidup berkelanjutan. Ternyata sustainable living itu bukan hal besar yang sulit diwujudkan gitu lah, tapi bisa dimulai dari langkah sederhana yang dilakukan setiap hari. Sekarang juga saya berusaha lebih berhati-hati dalam mengolah sampah, mengurangi plastik, dan mengajak orang di sekitar saya itu tuh untuk ikut peduli juga. Dan yang terakhir juga saya percaya perubahan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan niat baik itu juga bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi bumi dan generasi mendatang.